Seorang pria bersumpah di depan banyak orang di sebuah ruangan yang sangat tak asing bagi Gayatri. Dalam sumpahnya dia berkata jika pernyataannya itu bohong, maka dia dan semua keturunannya bersedia mendapatkan ganjaran dalam bentuk apapun. Pria yang tengah bersumpah itu dibungkus kain kafan yang membalut sekujur tubuhnya. Layaknya orang meninggal, dia terbaring di lantai kayu sembari bersumpah berani mati jika apa yang dituduhkan oleh orang-orang selama ini tidak benar. Ritual yang biasa disebut sumpah pocong itu disaksikan banyak orang di ruangan tersebut, termasuk Gayatri salah satu di antara mereka. Gayatri tercengang dibuatnya. Orang-orang di sana tampak tak menyadari keberadaan wanita itu. Tubuh Gayatri gemetar ketika melihat dengan jelas wajah siapa yang kini sedang melakukan ritual sumpah pocong. Pria berbungkus kain kafan itu tak lain adalah Atmaja mertuanya. Yang dia tahu Atmaja sudah meninggal. Dan yang terjadi saat ini pasti hanya sebuah mimpi buruk yang menjadi bunga tidurnya saja. Gayatri semakin takut tatkala darah merembes pada kain kafan yang membalut tubuh Atmaja. Kain yang semula berwarna putih bersih itu kini berubah menjadi kemerahan akibat darah yang keluar dari dalam tubuh pria tersebut. Warna kain itu pun menjadi lusuh dan kotor. Kedua bola mata Atmaja seakan ingin meloncat keluar. Mata itu membeliak dan wajahnya kini menoleh ke arah Gayatri yang berada tak jauh dari tempatnya terbaring. Gayatri beringsut mundur. Dia takut mendapatkan tatapan dari sorot mata tajam yang sulit diartikan. Mulut Atmaja terbuka lebar, cairan hitam legam muncrat keluar dari mulutnya hingga mengenai wajah Gayatri yang kini ketakutan hebat. Dia mengusap cairan lengket berbau busuk yang mengotori wajahnya. Ingin menjerit tetapi tak bisa, seolah ada yang mengganjal di kerongkongan. Suasana semakin mencekam tatkala orang-orang yang semula berada di sekelilingnya satu persatu mulai menghilang. Hanya menyisakan Gayatri dan Atmaja di ruangan itu. Keringat mulai membasahi pelipis Gayatri. Jantungnya berdebar kencang, nafasnya pun terasa pendek dan sesak. Tiba-tiba cahaya lampu di ruangan itu mati, membatasi penglihatan Gayatri yang hendak pergi dari sana. Hening. Tak ada suara apapun yang terdengar selain debaran jantung dan deru nafas wanita itu. Krit. Seketika rungunya mendengar sesuatu menginjak lantai berbahan kayu yang sudah lapuk. Dek. Jantung Gayatri seakan berhenti saat itu juga ketika merasakan hawa lain berada tepat di hadapannya. Ketika lampu kembali menyala dengan sendirinya, Gayatri dikejutkan oleh sosok pocong berwajah hitam dengan mata melotot berdiri tepat di hadapan mukanya, hanya berjarak 1 jengkal saja. Mulutnya terbuka lebar, cairan kental hitam itu kembali menyembur ke wajah Gayatri, membuat wanita itu berteriak histeris. Aka! Gayatri terduduk saat terbangun dari tidurnya. Nafasnya tersengal-sengal. Keadaan gelap menyelimuti kamarnya saat ini. Tri, kamu kenapa? Suara sang suami terdengar di sebelahnya. Gayatri belum menjawab, dia masih mengatur nafasnya yang memburu. Terasa ada gerakan di ranjangnya. Sabta sang suami turun dari ranjang besi itu, mengambil sebuah lilin, kemudian dia nyalakan lilin itu dengan korek api. Cahaya lilin seketika merebak menerangi ruangan yang semula gelap gulita. Kamu mimpi buruk lagi? Tanya Sabta duduk di sebelah Gayatri setelahnya menyimpan lilin di atas nakas. Mengambil segelas air minum dan memberikannya pada Gayatri. Wanita itu pun meraih gelas tersebut, meneguk isinya hingga tandas. Nafasnya mulai sedikit lebih teratur setelah minum air putih. Sabta meraih kembali gelas yang telah kosong dari tangan Gayatri, lalu menyimpannya di dekat lilin di atas nakas. Gayatri mengusap-usap wajah dengan telapak tangan. Kemudian mengamati tangannya, khawatir ada cairan hitam yang mengotori wajahnya. Tri!
Sabta mengguncang pelan bahu wanita itu hingga menoleh kepadanya dengan ekspresi takut. "Aku mimpi bapakmu," lirih Gayatri setelah mengumpulkan keberanian untuk bicara. Setelah hampir 3 hari berturut-turut dia mengalami mimpi buruk. Semenjak dia pindah ke rumah ini, rumah mertuanya, hal-hal janggal dan mimpi buruk itu seringkali dia alami. Awalnya Gayatri tak menghiraukan sebuah mimpi yang hanya menghiasi tidurnya kala malam hari. Hingga dia tak pernah menceritakan mimpi buruknya itu pada suaminya, Sabta. Gayatri hanya bilang kalau dia mimpi buruk tanpa menceritakan siapa dan apa yang terjadi dalam mimpinya. Tapi kini, selama 3 hari berturut-turut dia mimpi yang sama. Mimpi Atmaja yang tak lain adalah ayah dari Sabta suaminya. "Mimpi bapak?" Sabta mengernyitkan kening. Gayatri menjawab dengan sebuah anggukan cepat. "Mungkin bapak menyambut kedatangan kamu ke rumah ini. Kamu kan menantunya. Nggak usah takut, itu bapak aku. Kok?" Seru Sabta mengusap punggung Gayatri. "Tapi dalam mimpiku bapak kamu itu terlihat menakutkan. Wajahnya tiba-tiba saja menghitam dan beliau memakai kain." Sudah. Cuma mimpi saja, jangan kamu ambil pusing." Sabta memotong perkataan istrinya. Gayatri berusaha menurut. "Ya, yang tadi itu memang hanya mimpi belaka. Bukan apa-apa." Meski dalam hati ada ketakutan, pasalnya mimpi itu tak hanya datang sekali, tetapi sudah 3 hari ini Gayatri mimpi yang sama. Dia mencoba menepis perasaan aneh yang memenuhi pikirannya. Kembali berbaring dan memejamkan mata. Pelukan Sabta yang hangat cukup membuatnya sedikit lebih tenang dan mudah kembali terlelap. Sabta membuka matanya kembali setelah dipastikan Gayatri tertidur pulas. Dengkuran halus terdengar keluar dari mulut istrinya. Sabta yakin jika Gayatri tak akan bangun lagi setelah ini. Pelan-pelan dia beranjak dari tempat tidur, agar ranjang besi tak sampai mengeluarkan suara derit yang bisa mengganggu tidur Gayatri. Sabta keluar dari kamar itu, menutup pintu perlahan, kemudian melangkah menuju sebuah ruangan. Suara burung hantu seakan mengiringi langkah Sabta memasuki satu kamar yang keadaannya gelap tanpa penerangan. Sabta mengeluarkan korek, kemudian menyalakan lampu teplok yang berada di samping pintu kamar tersebut. Cahaya lampu teplok mulai menerangi ruangan berukuran tak terlalu luas itu. Seorang wanita berambut panjang berwarna putih sebagian terlihat duduk di depan meja, memainkan rambutnya yang sebagian tergerai ke samping. Wanita itu menoleh sebentar saat mengetahui kedatangan Sabta yang kini menutup pintu kamar tersebut. "Bu, tolong bilang sama bapak agar tak usah mengganggu istriku. Dia gak bakal betah tinggal di sini kalau bapak terus masuk ke dalam mimpinya. Lama-lama dia bisa curiga soal rahasia keluarga kita ini." Seru Sabta. Seringai mengerikan terukir di wajah Ningsih, ibu dari Sabta. "Suatu saat dia memang harus tahu. Menikahi kamu berarti dia harus patuh dan ikuti aturan keluarga kita. Apalagi kamu akan menjadi penerus ilmu bapakmu, Sabta. Kamu harus bisa mengajak istrimu untuk bekerja sama nantinya, menjalankan apa yang pernah bapakmu lakukan semasa hidupnya." Tegas Ningsih dengan sorot mata mengerikan terpancar dari manik hitam legam itu. Sabta hanya diam membisu. Sebenarnya dia tak pernah menginginkan ilmu yang diwariskan secara turun-temurun dalam keluarganya. Sabta tidak begitu tertarik dengan hal semacam itu. Hening. Tak ada percakapan lagi antara ibu dan anak itu. Ningsih tampak kembali menyisir rambutnya di depan cermin di ruangan yang tak begitu terang. Bahkan tanpa lampu teplok yang dinyalakan oleh Sabta tadi, ruangan itu gelap gulita. Benar-benar aneh jika Ningsih harus mematut diri di dalam ruangan yang gelap. "Kembali ke kamar, istrimu pasti akan bangun lagi. Dia tak boleh tahu kamar ini sebelum dia mau mengikuti aturan keluarga kita. Karena jika sampai dia tak mau patuh dan dia tahu ruangan ini, maka rahasia keluarga kita bisa terbongkar di hadapan masyarakat desa ini." Titah Ningsih tanpa menoleh. Sabta tak menyahut apapun. Dia hanya manut saja akan perintah ibunya. Sebelum keluar dan menutup pintu,
dia kembali memadamkan lampu teplok di kamar tersebut. Keadaan seketika kembali gelap. Hawa dingin menyapa membekukan aliran darah. Sapta menutup pintu rapat-rapat, lantas melangkah pergi. Lama-lama terdengar suara Nengsi bersenandung dari dalam kamar itu. Entah kidung atau mantra yang sedang dia senandungkan di malam Jumat Kliwon ini. Bab kedua. Gimana Gayatri? Kamu betah tinggal di sini? Tanya Nengsi di sela-sela makan mereka. Gayatri mengangguk ringan sembari mengulas senyum tipis. Sebenarnya dia cukup betah tinggal bersama mertua yang baik. Ya, sosok Nengsi bukan tipe mertua yang judes atau galak pada menantunya. Wanita itu terlihat ramah, kalem, dan baik. Meskipun pancaran aura wajahnya sedikit menyimpan misteri. Sulit dijelaskan. Syukurlah kalau kamu kerasan. Sore nanti Windu juga akan datang ke sini dan menginap. Setiap sebulan sekali dia biasa menginap di sini. Ujar Nengsih kembali menyuapkan makanannya. Teh Windu sama suaminya? Tanya Sapta. Iya, Setra juga ikut. Nengsi meraih gelas yang terbuat dari batok kelapa, meneguk air teh di dalamnya. Di meja makan berbentuk persegi panjang berbahan kayu jati itu, ada Nengsi, Sapta, Gayatri, dan Ratna. Ratna merupakan adik bungsu Sapta. Gadis berusia 20 tahun itu memiliki keterbatasan dalam berbicara, sehingga hanya diam ketika berkumpul di meja makan. Ratna, kamu bersihkan kamar Windu. Ganti spraynya dengan yang baru biar gak ada debu. Titah Nengsi yang diangguki anak bungsunya. Aku bantu Ratna beberes, kata Gayatri. Tidak usah, ibu gak mau merepotkan kamu. Biar Ratna saja yang mengerjakan, tolak Nengsi. Aku gak merasa direpotkan kok, Bu. Lagian aku gak ada kerjaan di sini, gak enak jadinya. Pungkas Gayatri. Ya sudah, terserah kamu saja, ujar Nengsih kemudian bangkit dari duduknya, melangkah pergi menuju ruangan lain. Rumah besar berdinding papan kayu berwarna coklat tua itu cukup besar dan luas. Bermodel klasik dan perabotannya pun sangat antik. Gayatri mengikuti langkah Ratna yang berjalan menuju kamar kosong di rumah itu. Dulunya kamar itu ditempati oleh Windu kakak dari Sapta. Semenjak menikah setahun lalu, mereka pindah dan menetap di desa lain. Namun sampai saat ini mereka belum juga dikaruniai anak. Krit, derit pintu terdengar nyaring ketika Ratna membuka kamar Windu. Sepertinya engsel pintu itu sudah berkarat sehingga mengeluarkan bunyi yang khas ketika dibuka. Tanpa bicara, Ratna menoleh ke arah Gayatri yang berdiri di belakangnya. Mengangguk tanda mempersilahkan Gayatri masuk. Dengan cekatan gadis itu mencopot kain putih yang menutupi ranjang kayu ukiran yang ada di kamar tersebut. Gayatri mengedarkan pandangan ke sekeliling. Baru satu langkah dia masuk ke dalam kamar seketika tengkuknya meremang begitu saja. Hawa panas menyergap, entah apa penyebabnya. Padahal di luar sana keadaan udara begitu sejuk, tapi hawa di kamar ini begitu panas. Tak ambil pusing, Gayatri segera menyapu lantai kayu yang sudah sedikit berdebu. Kamu mau kemana? Tanya Gayatri saat melihat Ratna hendak keluar. Gadis tunawicara itu mengeluarkan suara namun tak dimengerti. Dia mengangkat spray di tangannya lantas menunjuk pintu keluar. Oh, mau simpan spray kotor? Tanya Gayatri. Mengangguk Ratna dengan cepat. Spray barunya di mana? Biar aku yang ganti. Tanya Gayatri lagi. Ratna menunjukkan ke arah lemari kayu di pojok kamar. Gayatri mengikuti arah telunjuknya. Biar nanti aku yang pasang spraynya. Kamu ambil lapel saja sama ember. Sepertinya harus dipel biar lebih bersih. Titah Gayatri. Ratna manggut-manggut, kemudian dia berlalu pergi meninggalkan Gayatri sendirian di kamar. Sebelum menuntaskan kegiatan menyapu lantai, Gayatri memilih untuk mengambil spray dari dalam lemari. Melangkah ke pojok ruangan di mana lemari itu berada. Gayatri tampak kesulitan saat membuka pintu lemari tersebut.
Kedua gagang daun pintu lemari itu telah dia pegang dan tarik kuat-kuat. Namun sepertinya lemari itu terkunci. Kok susah ya? Apa dikunci lemarinya? Tapi mana kuncinya? Gayatri kebingungan. Sudahlah, aku nyapu aja dulu. Siapa tahu nanti Ratna bisa membukanya, atau kalau nggak dia tahu di mana kuncinya. Gumam Gayatri. Dia kembali menyapu lantai berwarna coklat berbahan papan kayu itu. Bangunan rumah ini hampir semuanya terbuat dari papan kayu, baik lantai maupun dindingnya. Saat menyapu kolong ranjang, tiba-tiba ujung sapu menyenggol sesuatu di dalam sana. Sebuah cawan tanah liat menggelinding dan berhenti tepat di bawah kakinya. Pandangan Gayatri tertuju pada benda asing itu. Dia menunduk, melihat cawan dari tanah liat dengan abu sisa pembakaran dupa. Bahkan masih ada sisa separuh dupa di sana. Gayatri membungkuk lalu berjongkok, meraih cawan yang masih ada dupanya itu. Abu bakaran tampak mengotori lantai yang telah disapu. Buat apa benda semacam ini ada di sini? Gayatri bertanya-tanya. Dia kembalikan dupa itu ke kolong tempat tidur. Saat yang bersamaan pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Lemari berwarna hitam itu terbuka lebar kedua pintunya. Pandangan Gayatri tertuju pada lemari tersebut. Merasa aneh juga cukup kaget melihat pintu lemari bisa terbuka begitu saja. Padahal jelas-jelas tadi dia sulit sekali membukanya meski sudah kuat-kuat mengerahkan tenaganya. Tak mungkin angin bukan? Ada sederet pakaian dalam lemari 3 tahap itu. Gayatri melangkah mendekati lemari itu. Bagian bawah kosong, hanya selembar kertas putih kusam yang jadi alas dasar lemari. Bagian tengah terdapat deretan baju. Sedangkan bagian paling atas ada setumpuk spray, sarung bantal, dan guling yang dilipat rapi. Gayatri tersenyum setelah menemukan benda yang dia cari. Dia menarik spray berwarna putih polos itu untuk dipasang. Setelah mendapatkan spraynya, dia pun mengambil sarung bantal dan guling. Namun tiba-tiba saja, dia mengernyitkan kening saat yang diambil bukanlah sarung guling, melainkan kain putih lusuh yang berlumur tanah merah. Bahan kainnya berbeda dengan bahan kain spray yang diapit tangannya. Apa ini? Gumamnya pelan. Seperti kain kafan. Sontak dia lempar sembarang kain tersebut ke atas lantai. Dengan mata membola dan nafas mulai tak beraturan seiring jantung yang memompa lebih cepat. Namun dalam sekejap mata kain itu berubah menjadi sarung guling yang masih putih dan bersih. Gayatri mengucek matanya memastikan jika dia tak salah melihat. Ya, memang itu sarung guling, bukan kain kafan lusuh seperti yang dilihat sebelumnya. Fui. Gayatri membuang nafas. Diambilnya sarung guling yang tergeletak itu sembari membungkuk. Saat yang bersamaan pintu lemari kembali tertutup dengan sendirinya. Sudut mata Gayatri melihat ada kain kafan di tahap paling bawah lemari. Aneh. Gayatri bersusah payah menelan selaiba. Sarung guling telah berada di tangan. Dia mencoba mendekati lemari dan membukanya. Nihil. Pintu itu seperti terkunci kembali dan sukar dibuka. Pintunya macet lagi sepertinya. Sudahlah. Gumamnya mencoba berpikiran positif. Gayatri melirik pintu keluar kamar yang masih terbuka lebar. Ratna dari tadi belum juga kembali. Aneh sekali pikirnya, padahal hanya menyimpan spray kotor saja dan membawa ember air bel. Tapi sudah hampir 15 menit belum juga datang. Akhirnya Gayatri memutuskan untuk memasang spray tersebut. Sarung bantal dan guling dia simpan di atas meja rias yang ada tepat di hadapan tempat tidur. Terlebih dahulu dia akan memasang spraynya. Bantal dan guling telah diletakkan di kursi oleh Ratna tadi. Gayatri mengibaskan spray di atas tempat tidur. Tiba-tiba saja di tengah tempat tidur itu muncul sesuatu yang berbentuk seperti wujud manusia, tepatnya di balik spray putih yang hendak dipasang. Sontak Gayatri mundur beberapa langkah ke belakang melihat pemandangan mengerikan.
Sosok di balik sprei putih itu terlihat seperti manusia di dalamnya. Bentuk kepala dan badan yang tengah duduk di tengah-tengah tempat tidur. Jantung Gayatri berdebar kencang, matanya membola seakan ingin keluar dari tempatnya. Entah kenapa dia kesulitan untuk berteriak. Tenggorokan seakan tercekat, dia hanya menggelengkan kepala sambil terus beringsut mundur. Dek! Jantung Gayatri seakan berhenti berdetak tatkala punggungnya menabrak sesuatu di belakang sana. Seiring menghilangnya sosok di tengah tempat tidur. Apakah sosok itu yang ada di belakang Gayatri saat ini? Bab ketiga. Peluh mengalir membasahi pelipis Gayatri, bibirnya bergetar bahkan hampir sekujur tubuhnya gemetaran. Deru nafas memburu seiring jantungnya memompa lebih cepat. Perlahan dia memutar badan. Dengan sisa keberanian yang ada, Gayatri melihat siapa sosok yang ada di belakangnya. Wanita itu menghembuskan nafas lega saat tahu ternyata Ratna lah yang ada di belakang. Ya ampun Ratna, kamu bikin aku kaget. Gayatri mengelus dadanya. Ratna hanya mengulas senyum, namun senyuman itu terlihat aneh, terasa berbeda dari biasanya. Sangat sulit diartikan. Seakan-akan Ratna tahu sesuatu yang telah dialami oleh Gayatri sebelum dia datang. Gadis berkepang dua itu gegas merapikan sprei yang digelar Gayatri tadi. Menyelesaikan pekerjaan Gayatri yang belum beres karena terganggu oleh sosok makhluk di balik sprei itu. Anehnya sosok itu menghilang entah kemana. Gayatri yang masih syok tetap berdiri di tempat, mengamati Ratna yang sedang merapikan tempat tidur. Ratna! Ragu-ragu Gayatri ingin mengatakan apa yang dilihatnya tadi pada Ratna. Gadis bisu itu menoleh ke arah kakak iparnya, bersiap mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Gayatri. Tidak apa-apa. Aku pel lantainya ya. Gayatri mengurungkan niat untuk bicara. Dia anggap kejadian tadi hanya halusinasinya saja. Kalaupun benar terjadi dan nyata apa yang dilihatnya tadi, maka Gayatri memilih untuk melupakannya. Seolah-olah tak terjadi keanehan di kamar itu. Belum reda rasa keterkejutan dan ketakutannya, tiba-tiba Gayatri kembali diherankan oleh ember berisi air kembang berwarna-warni di dalam ember berukuran kecil itu. Ratna, kenapa ini pakai bunga segala? Tanya Gayatri heran. Ratna yang sedang mengganti sarung bantal menoleh, kemudian menggunakan bahasa isyarat untuk menjawab pertanyaan Gayatri, yang maksudnya agar lantai menjadi harum jika menggunakan wewangian dari bunga dalam air tersebut. Meskipun Gayatri tak begitu hafal dengan bahasa isyarat yang digerakkan oleh Ratna, sedikitnya dia paham maksud dari adik iparnya itu. Gayatri manggut-manggut tanda mengerti. Tak ada yang salah memang menggunakan aroma wewangian bunga agar lantai menjadi wangi saat dipel. Gayatri mengambil lap khusus untuk mengepel lantai yang berada di samping ember tadi. Kemudian mencelupkan lap dan memerasnya. Seketika aroma bau anyir menguar di udara, diduga berasal dari air pel itu. Aneh, padahal air itu diisi bunga dan seharusnya tercium wangi, bukan malah bau amis anyir seperti ini. Entah hidung Gayatri yang bermasalah atau memang benar air itu bau seperti yang tercium olehnya. Ingin bertanya pada Ratna, tapi dia akan kesulitan mendapatkan jawaban dari gadis bisu itu. Akhirnya Gayatri memutuskan untuk segera mengepel lantai tanpa mempedulikan bau anyir yang menyengat menusuk hidung. Dia berjongkok dan mulai mengepel dari salah satu sudut ruangan itu. Krit! Lemari berwarna hitam berbahan kayu di kamar itu tiba-tiba terbuka sedikit pintunya.